keraguan. Saatnya kita bergotong royong menangkan Ganjar Presiden 2024. Hai, kembali lagi bersama Nadine di podcast RBPR, Rumah Bersama Pelayan Rakyat, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 111. Dan kali ini kita lagi dalam suasana berduka dengan kondisi pemilihan umum yang terjadi di Indonesia. Tetapi kita tetap mau berjuang, membuka kebenaran, apapun yang bisa kita lakukan untuk mencari kebenaran itu sendiri. Kita akan segera ketemu ngobrol sama tamu-tamu kita yang keren-keren banget. Ada Bang Gembong Primajaya, halo Bang. Halo. Dan ada Bang Once Mekel. Halo. Terima kasih Bang Gembong, Bang Once udah datang lagi di RBPR. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga udah diundang. Terima kasih juga. Bang Gembong ini adalah Ketua Ikatan Alumni ITB yang saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Teknologi Nilai Tambah TPN. Dan Bang Once seperti kita ketahui adalah caleg dari Dapil DKI 2 yang wilayahnya itu di Jaksel dan luar negeri ya Bang ya? Jaksel, Jakpus, dan luar negeri. Jaksel, Jakpus, dan luar negeri. Nah, kita mau tanya-tanya dan ngobrol-ngobrol. Ini jadi ceritanya Ketua Ikatan Alumni. Ya lagi cuti juga. Harus cuti. Sampai Maret. Kenapa harus menjaga etika itu sih? Ya, Kenapa nggak jalan aja, hajar aja Bang? Ya sebetulnya kan etika ini kan harus dijaga oleh semua orang ya, semua pihak, apalagi orang-orang yang sedang mempunyai posisi atau jabatan. Karena tidak semua diatur dengan undang-undang, dengan peraturan. Tapi di atas itu ada etika gitu yang mengatur atau kebiasaan dan etika yang mengatur bahwa semua orang itu harus patuh sama etika yang ada gitu kan. Tapi memang ada peraturannya bahwa seorang pengurus Ikatan Alumni ITB itu harus cuti pada saat berkampanye atau gimana, atau masuk dalam politik praktis. Aturannya nggak ada, tapi etikanya begitu. Jadi kita harus menjaga organisasi tetap netral, sementara masing-masing personel pengurus maupun anggota boleh terlibat di dalam kegiatan politik. Oke. Bang Gembong, kita mau nanya dong, gimana pendapat Abang sebagai salah satu pengurus di TPN melihat perjalanan ya dari beberapa minggu terakhir diakhiri dengan proses pemilihan umum yang terjadi kemarin? Ya menurut saya kan khusus untuk Mas Ganjar dan Pak Mahfud, Prof Mahfud, itu mereka menjaga semuanya berjalan dengan baik ya. Artinya tidak menjanjikan hal-hal yang tidak mungkin dilaksanakan, kemudian menyampaikan hal-hal yang positif. Ditambah lagi Mas Ganjar dan Pak Prof Mahfud ini lebih banyak mendengar ya, diberikan contoh misalnya tinggal di rumah-rumah masyarakat di seluruh Indonesia ya, ada 360 lebih rumah warga yang pernah didatangi dan selama di situ kan bicara, bincang-bincang dengan masyarakat dan mendengarkan apa sih sebetulnya keluhan dari masyarakat dan kira-kira ke depan mau diapain kan gitu ya. Ya dengan hasil yang kemarin terlihat bahwa apa yang kami rasakan selama kampanye dengan hasilnya berbeda jauh ya. Tidak tercermin lah apa yang kami rasakan selama ini dengan hasil angka-angka yang keluar dari quick count kemarin. Jadi kalau dari pihak TPN nih klaimnya apa yang kita lihat gitu ya Abang ya, apa yang kita dengar, rasakan pada saat berkeliling itu ya, berkampanye ketemu penduduk, kok kayaknya responnya positif banget gitu ya. Tapi kok tiba-tiba angkanya di luar dugaan. Tetapi menurut Abang, apakah proses yang dijalani ini memang wajar-wajar aja? Kecurangannya itu hanya pada saat tanggal 14-nya atau memang dicurigai ada proses menuju ke tanggal 14 ini? Dari awal kan kita sudah melihat ada upaya-upaya untuk mempengaruhi suara rakyat ini kan melalui berbagai macam cara ya, ketidaknetralan aparat, kemudian kepala desa dan lain-lain ya, yang sedikit banyak
awalnya sih halus ya, kelihatan halus, tapi lama-lama makin kesini kan makin kelihatan nyata dan terbuka ya, bahwa dukungan itu diarahkan ke salah satu capres tertentu, dan kemudian kita bisa lihat hasilnya kemarin ini kan gitu. Bang Onca, ini udah melewati masa kampanye sampai di ujung gitu ya. Ini yang sekarang paling santer nih, Bang. Kok bisa sih suara PDIP-nya tinggi, suara Ganjarnya rendah? Jangan-jangan caleg-calegnya tuh pada nggak kerja ya? Jangan-jangan caleg-calegnya tuh pada cuek-cuek aja? Jangan-jangan caleg-calegnya tuh nggak mempromosikan Ganjar? Gimana pendapat Bang Onca soal isu itu? Saya percaya semua caleg ya dari PDIP pasti mempromosikan Ganjar. Saya nggak lihat langsung teman-teman saya bikin apa dalam kegiatan kampanye. Kalau saya pribadi selalu saya membawa program-program Pak Ganjar untuk kita perkenalkan pada masyarakat. Dan mungkin masyarakat masih taunya Gibran atau Jokowi di PDIP sehingga suaranya jadi terbelah, kita nggak tahu, ya kan? Yang jelas saya yakin teman-teman dari PDIP caleg-calegnya terus mempromosikan Pak Ganjar. Nah, ini lagian gini, ya. Memang ada ini kok, ada surat resmi dari PDI Perjuangan untuk caleg-caleg memperkenalkan Pak Ganjar dan program-programnya. Itu resmi dan ya, Bang ya? Ada peringatan jika suaranya Pak Ganjar tidak sejalan dengan keterpilihannya dari caleg tersebut ya. di dapil, itu bisa nggak dilantik. Iya. Kan gitu. gitu. Saya pernah baca. Iya. Ini benar-benar. Iya, jadi ada pernyataan instruksi tertulis. langsung Instruksi gitu. langsung. Ya terang saja pasti kan dilakukan dong, ya kan? Iya. Lagi pula buat apa kita nggak dukung beliau? Iya. Kita kan bangga dengan dia, figurnya, dengan kemampuannya, karakternya. Jadi kalau saya pribadi saya selalu lakukan itu. Nah, ini ada cerita sedikit ya. Jadi ceritanya pagi tadi nih ya kayaknya, siang ya, 15.57 ya, Dapil DKI Jakarta 2, suara PDIP-nya itu 127.059. Ini dari KPU ya, di Kompas TV. Tapi suara itu dianggap suara masuk itu sekitar 11,31%. Nah, Bang Onca sendiri sudah mendapatkan 63.374 suara. Looking good. Semoga ya Bang ya. Semangat, selamat. Saya sih semangat ya lihat itu ya. Tapi itu agak mengherankan. Oh gitu, gimana? Sekitar jam 12, jam 1, saya tahunya dari websitenya ini, KPU oh ini ini. 15.57 kemarin ya? 15.57. Hari ini? Hari ini, 15.57. Oh tapi jam 12. Sekitar jam 1. Jam 1. Tadi angka saya masih berkisar 7.500 ya. Demikian jadi, juga caleg-caleg yang lain ya di PDI Perjuangan. Jadi kurang lebih 5.000, 6.000, kemudian 4.000. Iya. Nah, saya sendiri 7.500 lah. Nah, saat itu saya ada di urutan pertama. Terus kita kemudian, pukul 1. Kemudian kita nggak bisa akses. Jadi kayaknya ada masalah dikit ya. Nggak tahu kenyataannya gimana. Kemudian muncul lagi angka lebih kecil dari itu. Turun suaranya. Saya ingat tuh. Main, ya. Kemudian nggak berapa lama kemudian jadi saya jadi 63.000 sekian, langsung saya jadi nomor 4. Terus beberapa caleg ya saya nggak bisa nyebutin namanya, yang setahu saya sih nggak pernah ada spanduknya juga ya, saya nggak pernah lihat, atau mungkin ada tapi sedikit. Itu malah di puncak urutan. Ya. Jadi ada yang 90 sekian yang di situ ya, ada yang apa? Ya, ada yang 93.000, kita nggak pernah lihat spanduknya. Kemudian ada yang 71.000 di atas saya. Yeah. Sebelumnya saya di atas, kemudian ada Eriko di bawah dan yang lain ya. Ini angka ini agak dalam waktu 2 jam ya. Agak kacau sih menurut menakjubkan saya. Ya. Dan itu tadi kan dilihat dari hanya 11% total suara, jumlahnya sudah 63.000 saya itu. Apa itu masuk akal?
Kalau 100.000 jadi saya berapa dong? Iya. Kalau 100%, 100%. kurang lebih saya berapa tuh? Dikali 10 ya, Bang. Jadi ini nggak masuk akal sih menurut saya. Kelihatannya ada kacauan hitung. Mungkin di mesinnya gitu kan ya. Mungkin, Hanya dalam waktu 2 jam. Dalam waktu 2 jam Mungkin dari mesinnya 7.000 segitu sekian jadi canggihnya. 63.000. Langsung bisa. Dan hanya 11%, baru 11% udah 63.000 loh. Iya. Saya tuh. Angkanya Kebayang nggak kalau menakjubkan 100%? Kita doain aja supaya Pak Once jadi kan. Nggak, padahal sih sebetulnya dari catatan pemilu terakhir tuh kurang lebih 2 juta. pemenangnya tuh paling tinggi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tuh kurang lebih 100.000. 100 ribuan. Ya, incumbent nomor 2 tuh sekitar 80 sekian ribu ya. Berarti kan dari 100% suara, Iya. kurang lebih segitu. Iya. Nah saat ini 11%, saya udah 63.000, itu gimana? Dan yang lain juga udah 90.000. Iya. Kalau gini namanya semua masuk DPR kadang-kadang. Iya, iya. Mungkin ditambah kursinya, Bang. Kita Iya. mesti telisik lagi tuh keakuratan dari penghitungan data. Nah, kaitannya sama Bang Gembong nih, Bang. Gimana nih, Bang? Ya, Teknologinya nih, Bang. Kalau saya lihat gini ya, kalau data ini aja kacau, pasti yang lain-lain juga sama. Sebenarnya masuk akal nggak sih, Bang? Angka yang masuk itu kemudian lompat-lompatan kayak gitu. Ya nggak masuk Nggak akal. masuk akal Kalau kan, ya? sistem yang bekerja, ya harusnya nggak begitu. Itu bertahap. Ini berarti bertahap. kan ada manual ya, Ya. semi manual. Jadi memang nih harus dipertanyakan juga sistem ini benar apa enggak. Jangan-jangan capres juga begitu kan? Terus dimasukin lagi ke TV ini, Nasional. TV nasional lagi. Iya. Mm-mm. Ini yang salah siapa nih? Iya. Makanya Nah. ini cukup mengkhawatirkan Iya. memang, dan kami melihat ada hal-hal yang patut dipertanyakan, sehingga sampai dengan hari ini semenjak kemarin kami mencoba untuk cross check dengan data C1 yang asli ya, lembar ketiga, karena kami mengkhawatirkan input data ke KPU itu juga tidak cocok dengan lembar aslinya, Ya. sehingga planonya ya. ya C-planonya, sehingga takutnya nanti hasil berpengaruh terhadap hasil juga dan merugikan pihak-pihak tertentu. Betul. Terutama di kasus capres ini kan data ini sangat krusial ya. Kalau bukan data yang asli yang diinput, maka hasil pemilunya pun Jadi akan pertanyaan. berubah gitu. Betul, kan. betul. Nah, Jadi ceritanya sampai terakhir itu tidak ada satu TPS pun Ganjar menang gitu ya. Tidak ada satu provinsi Satu pun. provinsi. Tidak ada satu provinsi pun itu. Saya baru dengar Ganjar nih. menang. Gitu ya? iya. Jadi antara nomor 1 atau nomor 2 gitu ya. Iya. Tapi menakjubkan loh itu, menakjubkan. Terlalu menakjubkan. Ya, ya seolah-olah Ganjar nih kayak cuman anak bawang. Iya, Payah iya, banget iya. ya. Padahal Payah kan, banget ya. iya, kita dalam Padahal kita lihat bagaimana dia Antusias, kerja, iya. bagaimana antusiasme masyarakat. ya, kalau kita mau fair ya, kita mau pakai akal sehat lah ya, cara menilai ya. Kalau kita bangun kriteria, yang paling banyak memenuhi kriteria kan Ganjar Mahfud. Betul. Ya, dari Iya. sisi tidak pernah korupsi, Dari sisi fisik pertama, Bang. fisik, Kesehatan fisik, iya. kesehatan mental, terus kemudian prestasi, rekam Betul, jejak betul. ya. Kemudian juga keterkaitan dengan politik pecah belah tidak pernah, keterkaitan apalagi dengan HAM kayak Betul, gitu ya, dengan betul. Kan? begitu banyaknya kemudian tiba-tiba ya kita Kemampuan komunikasi. Ya kalau kita cari ya kelemahan Ganjar Mahfud apa, hampir nggak ketemu. Ya, betul. Tapi kalau dari tapi kalau calon-calon lain, abang ngomong kayak begitu langsung Jumawa sombong gitu loh, Bang. tapi coba aja sekarang Iya, kita iya. carilah kelemahan mereka berdua ini dibandingkan dengan calon yang lain ya. Banyak dibicarakan orang sisi negatifnya. Ganjar dan Mahfud ini tidak pernah ada sisi negatifnya. Makanya dibangun image Bahwa mereka itu wayang. bahwa mereka itu ada boneka Iya. ya, yang bukan the real presiden and Iya. the real wakil presiden. Iya. Dan itu ternyata juga kebeli sama masyarakat gitu kan. Nah, tapi abang sendiri sebagai bagian dari TPN melihat ada langkah, karena kan kita mengetahui ya kemarin 2014 juga deh kayaknya Prabowo juga pernah mengajukan ke MK, 2019 juga begitu. Terus sekarang begitu. Nih isu-isu komentar masyarakat nih udah gini, udah deh kalau kalah ya pasti begitu gitu kan. Kalau kalah ya pasti bilangnya curang kayak gitu kan. Nah, dari TPN sendiri tuh sebenarnya
tetap akan melakukan langkah-langkah ini sampai ke Mahkamah Konstitusi? Pasti. Tapi tentunya kami kan tidak hanya akan melakukan langkah-langkah itu tanpa bukti ya. Kami akan sedang mengumpulkan bukti dan berusaha untuk melakukan cross check dari C1 plano kita yang kita punya dengan yang diinput di web KPU. Nah, tentunya kita berharap bahwa dengan pembuktian ini Bawaslu bisa bekerja juga gitu untuk mengecek mana yang benar kan gitu. Bagi kami ini bukan soal menang kalah ya, tapi ini soal bagaimana demokrasi itu ditegakkan oleh semua pihak yang terlibat di dalam pemilihan umum tahun 2024 ini. Nah, itu tuh Bang Once. Ketika kalah, orang bilangnya, oh ini kan demi demokrasi gitu. Jadi udah rame tuh seperti itu. Oh karena lo kalah aja gitu kan, makanya lo bilang-bilang demi demokrasi. Tapi memungkinkan nggak sih Bang Once para caleg ini kemudian kayak gini lah, turun di podcast, turun di medsosnya gitu loh, mengkampanyekan itu bahwa yang kita perjuangkan sekarang ini adalah kebenaran gitu, bahwa ini adalah demokrasi yang kita lagi harus usung gitu ya, perbaiki gitu. Memungkinkan nggak untuk caleg-caleg bisa seperti itu? Ya, saya ngerasa ya ini memang satu masalah yang harus disuarakan oleh kita semua, oleh ya para caleg ya khususnya ya. Dan semua pendukung, khususnya pendukung 03, bahkan juga pendukung 01 tentunya. Ya kan, ini tindakan yang udah kelihatan berlebihan dan istilahnya jorok lah ya. Yang bener aja, masa di semua provinsi Pak Ganjar kalah. Saya ini ikut dia udah sering banget gitu, kemana-mana sambutan masyarakat antusias banget. Dia nggak membuat kesalahan apa-apa satu kali pun dalam tiap kali berkomunikasi dengan masyarakat. Kalau saja itu pernah ya terjadi ya, atau bisa dikatakan parah gitu ya, nah mungkin bisa dikatakan, nah di sini ya lo salah nih, gitu kan, di situ lo salah gitu. Tapi salah ngomong, blunder salah ya. ngomong. Kita nggak lihat seperti itu. Di kubu lain malah lebih banyak salahnya. Iya. Baik lagi tadi yang soal catatan karir, karakter segala macam, dia udah lebih baik ya. Bukan karena kita tuh kebetulan dukung dia, nah ini memang harus disuarakan karena rakyat itu punya hak. Setiap warga negara punya hak yang sama, mau miskin, mau kaya, mau posisi rendah, posisi tinggi di perusahaan, siapapun dia sama, haknya satu, suara juga. Dan demokrasi membutuhkan suara setiap masyarakat. Ini mekanisme yang harusnya yang harus dijalankan, yang harusnya wajar-wajar saja sebagai prasyarat negara demokrasi. Ya. Ini kita kalau balik ke 98 gitu ya, melakukan begitu banyak hal gitu ya untuk memperjuangkan cita-cita reformasi. Di 2024 ini Iya, mundur lah. Kalau kita sih lihatnya kalau ini cara mundur. Runtuh di depan mata. Kan 98 orang udah berjuang begitunya, udah banyak darah tertumpah dari pergolakan di markas PDIP, kemudian di jalan 96, 98. Udah banyak korban gitu. Kemudian tahun 2000-an, 99 dan seterusnya kan istilahnya ada installment baru ya. Sistem demokrasi baru kita kan udah pelan-pelan menemukan bentuk ya, pelan-pelan menemukan bentuk. Ya, wajar lah, belum terlalu take off lah. Ya. Namanya juga baru taruh lagi ada komisi ini, komisi pengawasan ini, komisi dibentuknya hakim untuk KPK, judicial, dibentuknya MK. Itu kan bagus, semua udah sip gitu ya. KPK yang paling krusial di situ. Dan kita berharap sebetulnya tahapnya kan sudah konsolidatif ya. Sebentar lagi nih kalau harapan saya nih 1, 2 paling banyak 3 kali lagi pemilu kita take off sebagai negara demokrasi yang substansial dan bermutu. Kalau gini caranya kita balik lagi nih. Mundur. Kita mundur lagi karena pelanggaran-pelanggaran dilakukan di tingkat atas. Jadi ingat kita apa yang dikatakan almarhum Profesor Sahetapi selalu itu. Ya, pelanggaran atau korupsi dilakukan apa? Yang busuk tuh kalau ikan di kepalanya. Iya. Kepala ikan yang busuk. Yang paling busuk. Ya. Jadi susah juga kita mau mewarisi budaya politik ke generasi muda tuh yang bagaimana budayanya kalau yang tua-tua dan pimpinan-pimpinan kita melakukan hal yang seperti ini. Melakukan dan yang tidak melakukan mendiamkan. Ya karena kan memang seharusnya kan salah satu tugas dari negara atau pemerintah ya
adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan Tapi kalau pemilu cerdas, kalau cerdas 2024 nggak bisa ini, pakai bansos lagi, Bang. ya ini juga ini. justru memanfaatkan kebodohan rakyat, gitu. Membodohkan Bener. rakyat seolah-olah dengan uang-uang kecil itu mereka akan jadi lebih sejahtera ke depan gitu kan. Padahal kan justru itu menjerumuskan. Makanya suara Ganjar saya dengar bagus kan di luar negeri karena mereka nggak butuh bansos ya. Nggak butuh bansos, Dan nggak ada- nggak bisa diintimidasi. Nggak bisa diintimidasi, nggak ada tindakan-tindakan. Makanya kertas suaranya dikurangin, itu. Abang. Makanya kertas suara di luar negeri dikurangin. Dikurangin. Oh, iya. Kan jadi kan banyak yang nggak bisa Banyak. ini Di kan. Hong Kong 70.000. Ya banyak yang hilang ya. Ya, di London Di juga. London orang ngantri Oh. berjam-jam dalam dingin, itu nggak bisa gitu kan. Jadi ya kita paham kan bagaimana Beda banget antara yang di luar negeri dan di dalam negeri. Iya. Itu mesti ditelisik lagi, mesti diteliti lagi tuh. Ya hari Kenapa ini bisa juga kan begitu? tiba-tiba KPU minta maaf ya terhadap kesalahan si rekap ini. rekap. Karena si rekap ini banyak sekali Nah, ini bukti. pemilu kok minta maaf kan gitu. Iya, ya namanya kan? masyarakat Nah. Indonesia kan baik, Bang. Baik ya. Apa lupa. Mudah lupa. Ngarep-ngarep nanti juga kamu lupa. Iya. Iya. Apalagi udah sekian tahun kan Nah, gitu. kalau saya tuh suka ngelihat kayaknya mungkin ya ada kesalahan kita ngangkat masalah soal pelanggaran etika. Bukannya itu salah, tapi mungkin perkataan itu diterima dengan salah oleh masyarakat, dimengerti oleh masyarakat dengan cara yang berbeda. Seolah-olah etika itu masalah etiket, sopan santun, apa yang pantas dan sebagainya. Tapi sebetulnya masalah-masalah itu sebetulnya ada basis aturannya. Iya. Jadi pelanggaran di MK bahwa hakim harus mengundurkan diri ketika dia punya hubungan dengan terdakwa atau Iya. orang yang ada dalam masalah, itu kan basic banget. Iya, Itu basic banget ya. Biasanya orang udah ngerti lah kalau itu. Seperti Makanya, itu. Atau dia punya kepentingan, Iya. dia harus mengundurkan diri. Itu satu yang mendasar dan ada tertulis, bukan nggak ada tertulis, bukan Iya. karena lu misalnya Pak Jimli ngomong lu nggak enak lu kan punya hubungan nih gitu, mengundurkan diri loh. Enggak, itu emang ada dalam tertulisan aturan Iya. gitu. Ya kalau pelanggaran etik berat itu kan sebenarnya etika itu kan yang membentuk hukum itu sendiri Betul, adalah betul. etika. Iya, gitu. iya. Jadi kalau ada pelanggaran etika berat berarti ada yang dilanggar. Ada yang dilanggar. Betul. Rasa keadilan yang dilanggar. Seharusnya di situ ada tindakan lanjutan ya. Ya ini Apakah yang didukung membatalkan? ininya aja, pelakunya aja, hakimnya aja, tapi keputusan jalan terus, Bang. Iya. Bahkan yang harusnya Iya, yang karena Karena sidangnya final. etik, sidang etik. Tapi sebenarnya basis daripada persidangan etik yang tertutup itu ya, sebenarnya basisnya juga tertulis kan. Jadi harusnya barangkali kita jelaskan ke masyarakat pada esensinya ada pelanggaran aturan. Pelanggaran aturan, Betul. sesimpel bukan itu. sekadar etika, bukan soal- pelanggaran etik, ya, bukan tapi etik pelanggaran dalam hal Ya. ini sempit ya, Iya, iya. dalam arti sempit ya, bukan. Pada esensinya ada adalah terjadi pelanggaran. pelanggaran aturan, pelanggaran prosedur dan seperti itu. Artinya ada hukum positif, ada hukum tertulis yang Yang dilanggar dilanggar. sebetulnya. Jadi ini mungkin itu ya, balik lagi ya. Sekarang ini kayaknya lebih enak nonton drakor gitu kan ya, Bang ya, daripada dengerin orang ngomong soal politik gitu kan. Penjelasannya gitu, apalagi generasi baru ya, Gen Z dan milenial gitu ya. Pokoknya begitu ngelihat orang ribut sedikit kan kayaknya malas gitu kan ya. Iya, Ya, iya. Padahal ketika kita meributkan kalimat-kalimat yang sederhana seperti itu ya, pelanggaran aturan, pelanggaran etika gitu, itu sebenarnya maknanya dalam sekali gitu kan ya. Dan itu Iya, yang dalam. kemudian berpengaruh gitu terhadap persepsi masyarakat. Ya misalnya gini ya, kita lihat sumpahnya presiden aja. Presiden kan dalam sumpahnya tuh akan memerintah ya, kurang lebih ya. Saya coba cuplik dikit. Memerintah secara seadil-adilnya gitu ya. Bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Ya berarti kan ini tertulis loh. Ya. Ya. Ketika dia tidak bertindak dengan adil, dia bukan hanya melanggar satu etika yang tidak tertulis, tapi sudah tertulis, ya. Iya. Dia sudah mengucapkannya juga, Iya. gitu kan? Mengucapkan selamat sebelum KPU memberikan keputusan itu termasuk. Tapi sebenarnya gini, yang orang luput juga melihat adalah bahwa keputusan MK yang meloloskan batas usia
menjadi 35 tahun. Iya. Itu kan juga tidak adil. Karena khusus kepada orang-orang yang sudah punya pengalaman atau pernah ikut dalam pemilu Pemilihan, iya. dan memenangkan. Iya. Iya kan, artinya tidak semua Orang yang berusia 35 tahun bisa maju sebagai capres atau cawapres. Artinya ini kan ada ketidakadilan juga yang di atasnya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa semua hak dan kewajiban warga Indonesia itu semua sama. Berarti 17 tahun boleh dong harusnya kan? Ya, sekalian aja. Iya. Kenapa harus 17 tahun kenapa harus 35 ya? 17 tahun juga boleh. Ya harusnya 35 tahun kepada semua pejabat publik semua misalnya, orang, atau ya kan? semua orang, ya. Ya misalkan dia pernah jadi direktur juga, dia punya pengalaman, dia pernah jadi pengusaha, dia pengalaman juga, ya kan? Kenapa hanya yang pernah ikut pemilu? Ya, Karena itu berarti diarahkan ke pihak-pihak tertentu. Iya, ya Ini sebetulnya kayak tender aja sih Bang. Ada persyaratan-persyaratan Ya, khusus yang cuma bisa dimiliki oleh vendor-vendor tertentu. Tornya diatur, tornya. Tapi memang tertulis kan bahwa pejabat negara itu tidak boleh membuat keputusan dan tindakan yang berpihak ya, dalam konteks pemilihan. Tertulis kok, ada aturan begitu. Ya, jadi nggak tahu, sepertinya keluar itu ini orang salah mengerti atau gimana gitu, seolah-olah ini masalah jadi masalah ringan gitu. Iya. Bukan masalah yang serius, padahal serius ini. Ada pelanggaran aturan. Ya. Jadi itu kembali lagi ke posisi kita sekarang saat ini, Bang Onca sebagai caleg dari PDIP dan Bang Gembong sebagai bagian dari TPN. Apakah ke depan ini ada langkah-langkah yang mau segera diambil atau ada saran-saran mungkin kepada teman-teman pendukung maupun teman-teman baik pendukung Ganjar ya ataupun teman-teman pendukung Bang Onca yang sudah memilih Bang Onca, boleh disampaikan ke teman-teman yang menonton podcast. Aku duluan. Boleh Bang Gembong. Ya kalau saya kan sebagai alumni perguruan tinggi, kebetulan saya dari ITB sama dengan universitas-universitas lain, lulusannya punya tugas khusus di luar tugas-tugas kita yang kita jalanin sehari-hari adalah kita berkontribusi dalam meningkatkan kemajuan bangsa ini. Utamanya adalah membela atau mengutamakan masyarakat yang saat ini masih termarginalkan. Nah, kami tidak akan pernah berhenti berjuang, kami akan terus berjuang dan tentunya semua itu berada di dalam koridor hukum yang kita sama-sama hormati. Dan bagi kami perjuangan ini tidak pernah berhenti, kami akan terus berjuang. Apapun yang harus kita lakukan kami akan lakukan, termasuk bahwa keadilan dalam pemilu ini juga adalah sesuatu yang kita perjuangkan karena ujungnya nanti kita ingin pemilihan umum ini adalah pemilihan yang bermartabat, legitimate dan mampu menghasilkan pemimpin yang nantinya bisa membantu masyarakat banyak untuk hidup lebih sejahtera. Ya, pemimpin yang bisa diandalkan ya, Bang. Gimana kalau Bang Onca Ya. mungkin buat Ya buat teman-teman semua yang sudah mendukung Pak Ganjar, kita semua bisa mengerti kekecewaannya ya, bahwa segala kerja yang sudah dilakukan setiap hari, sudah nggak tidur, nggak istirahat, mengorbankan waktunya sebagai relawan. Sama, saya juga melakukannya, teman-teman semua. Ini satu pekerjaan mulai yang sudah kita lakukan sebagai bagian dari kehidupan demokrasi yang harus kita tegakkan. Ketika saat ini terjadi kekecewaan yang begitu besar, kita harus benar-benar melihat ini sebagai satu yang penting ya, untuk kita merefleksi kemana arah bangsa ini. Saat ini buat saya yang terpenting adalah kita tetap bersabar, tenang, tapi kita harus terus bergerak untuk meneliti kesalahan-kesalahan yang ada, dan jika mungkin ditemukan bukti-bukti yang lebih banyak dan lebih akurat, bisa dikatakan masif, harusnya persoalan ini bisa diselesaikan di tingkat yang lebih lanjut ya. Karena itu sekali lagi kita perlu kesabaran dan pikiran yang jernih untuk menerima kenyataan ini
dengan tetap fokus pada harapan-harapan yang masih ada, bahwa jika nanti ini bisa terbukti, ada harapan yang bisa lebih baik soal keterpilihan Pak Ganjar. Dan ini semua dalam konteks kita semua sebetulnya adalah anggota daripada keluarga besar Republik Indonesia. Dan jangan ada yang merasa direndahkan oleh siapapun, baik yang kalah, dan buat yang menang jangan ada yang merasa terlalu jumawa kemudian seolah-olah yang kalah itu tidak berarti apa-apa. Jadi saya kira kita harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip itu. Ini satu keluarga besar, tidak ada satupun warga negara Indonesia yang boleh direndahkan atau dilupakan. No one Itu left aja behind. sih, no one left behind. Dan kita harus berjuang supaya demokrasi Indonesia ini lebih baik, karena saat ini kita negara demokrasi ketiga terbesar di dunia. Ada harapan besar bahwa negara ini bisa jadi contoh negara demokrasi yang baik. Kita harus terus menuju ke arah yang lebih baik. Dalam 1, 2, 3 kali pemilu lagi kita udah menjadi negara demokrasi yang bisa dicontoh oleh banyak negara lain. Semua kita punya peran untuk ini semua. Karena itu jangan mengecilkan diri sendiri, jangan mengecilkan arti diri kita dalam keluarga besar Indonesia yang jumlahnya sangat besar ini. Tindakan kita, pikiran kita tuh semua berarti. Itu aja. Tetap semangat. Ya, Tetap semangat. tetap semangat. Bang Gembong, Bang Once, terima kasih banyak. Buat teman-teman di luar sana, para relawan, para simpatisan, kalau misalnya Anda masih memiliki foto Seplano dan jelas ya, ada data-datanya jelas, terlihat jelas angka-angkanya, Anda bisa mendownload aplikasi rekam TPS ya. Ikut aplikasi itu, upload data yang Anda punya supaya membantu teman-teman untuk kemudian mengecek verify data-data yang diterima oleh KPU apakah valid atau tidak. Selain itu juga ada kawal pemilu. Jadi banyak kanal yang bisa dipakai gitu untuk setuju. kita sama-sama berjuang melihat apakah pemilu ini menjadi pemilu yang benar-benar demokratis gitu. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih. Bang Gembong, Bang Once. Terima kasih. Salam dari RBPR. Lawan segala bentuk ketidakadilan. Awan. Salam demokrasi.